tembakan 3. Saya Januar yang harus menjaga. Yesaya Saudale di 3. Wow! Dan terlihat Momen yang paling nempel mas di kepala lu ada sekarang match moment 2020 ini. Match moment yang paling nempel. Apakah back to back itu yang paling nempel di kepala lu sekarang? Ini sih. Nembak kemarin dari 3/4. Oh, sayang sekali Yesaya Saudale mencoba menembak. Itu gak pernah seumur hidup gue tuh. Nembak tuh dari situ sih. Awalnya gue cuma pegang rebound doang. Pengen secure rebound. Masih ada waktu nih. Tadi gue mau sampai tengah. Nggak nyampe gue kalau ke tengah. Waktu habis nih. Mau lempar aja. Tidur pertama kali tuh. Game time, baby. What is the biggest challenge membangun chemistry di Hawks mas? Lebih susah itu kayak apa ya? Belum bisa membaca apa yang gue mau gitu. Itu misalnya kan detail-detailnya ngebaca musuh, ngebaca yang jaga itu sih. Chemistry kayak gitu sih. Gue kalau di luar lapangan nggak terlalu gimana lah. Kalau buat chemistry masih bisa ngobrol, masih bisa. Karena yang penting kan dalam lapangan kan. Kita kan bukan tim KU kan, yang harus tim bonding tiap hari ya. Mereka pro, gue mau di lapangan yang ketika gue udah ngebaca musuh ya lu juga harus ngebaca gimana caranya gue bisa window passingnya ke lu kayak gitu sih. Yang gue lakuin ya gue kasih tahu tiap hari sih. Maksudnya nggak bisa ngerubah orang dalam setahun ya, satu season. Itu tuh susah menurut gue. Tapi ada progres. Harus kayak bertahap lah. Mungkin next season lebih kayak coba gue datang lebih early atau datang lebih kayak kan sekarang udah masuk tahun kedua kan. Jadi kayak menurut gue next season dengan materi pemain yang sama menurut gue sangat oke sih Tangerang gitu. Dewa sih susah banget itu karena menurut gua Dewa tim yang solid ya, maksudnya salah satu kontender kan habis juara juga kan, terus kontender juara lagi back to back. Ketemu dia menurut gua susah banget gitu. Jadi gua ya udahlah fokus aja buat apa yang bisa gua kontrol gitu. Kapan lu mulai merasa benar-benar menjadi bagian dari fase apa lu? Di fase pas udah 3 game 4 game awal lah. Setelah itu gua merasa oh iya ya. Begini nih nemu nih mainannya gitu. Terus sih yang setelah itu akhirnya banyak ngobrol sama temen, ngobrol sama coaching staff. Oh ya udah, gue nggak bisa naruh ekspektasi juga ke diri gue, ya udah main aja gitu. Mungkin lebih ke ini ya, maksudnya kan dengan adanya 3 asing menurut gue gue tuh menambah skill yang ada gitu, terutama di nembak gitu. Dan itu gue ngerasain ketika lawan tim yang peringkat 1-4, top 4-nya, top 3-nya, gue merasa kayak lebih susah aja. Gue harus punya senjata lain gitu. Dari selain gue masuk ke dalam, bikin asis temen, gue harus punya senjata lainnya itu nembak aja. Itu sih sebenarnya hal yang gue merasa banget dan gue harus tingkatin di off-season itu. Pertajam itulah. Itu kan selalu dibilang juga sama pelatih-pelatih gue gitu. Jadi gue harus tingkatin pertajam tembakan lo aja gitu. Menurut bahasa saya, apa sih sekarang identitasnya Hawks? Kalau ini sih menurut gue challenger sih. Ya, maksud gue kayak tim yang bisa nge-challenge setiap tim nih. Maksudnya ketika kita melawan tim yang top 3 aja deket-deketan gitu, kayak yang jauh gitu. Dan menurut gue dengan sampai 2 minggu terakhir di peringkat 4 tuh menurut gue itu luar biasa achievement ya. Maksudnya dari top 4 kan, tim top 4 kan. Dan itu gue udah dengan
dengan apa kapasitas pemain seperti kita ya, bilang bukan suatu kebetulan gitu, bukan sesuatu yang kayak gara-gara tim lain kalah, ya nggak juga, gue juga kalahin lu gitu. Maksud gue kayak kita kalah cuma sama tim 4 besar gitu, sama kita gitu. Nah, menurut gue makanya gue bilang ke depannya bakal lebih excited sih buat ngadepin bareng Tangerang Hawks gitu. Cuman karena gua ngeliat proses lu harus Iya sih gue nggak fokus sih jujur tuh, masuk ke playoff tuh gue nggak cocok. Nggak cocok, nggak fokus gue masuk ke playoff, gue nggak fokus jujur. ke Iya, ke split. Itu kan baru juga sama gue kan. Maksudnya gue dengan istri hamil, Ya. terus masuk ke playoff dengan Tangerang Hawks. Jujur itu pengalaman yang baru, cuman ini kan jadi pembelajar kan, setiap season pasti ada pembelajaran ya kan. Ya. Gitu. Jadi gue mengambil pelajaran ini gimana caranya gue bisa membagi fokus ke pertandingan. Dan IBL fans, mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua penonton IBL fans lokal dan internasional. Ya waktu itu kan pas game kedua playoff tuh, gue udah siap-siap dari pagi tuh, gue sama Nisha tuh pergi ke Brawijaya buat kontrol lah pagi. Dokternya udah bilang kayak udah kalau pertandingan tanding aja, nonton aja nggak apa-apa, ini mah masih 3-4 hari lagi baru lahir, dia bilang gitu dokternya. Percayalah kita. Pulang dari rumah sakit, makan, mau nyampe rumah tiba-tiba kontraksinya makin deres, bukan deres apa yang bahasanya? Semakin sering. Makin sering lah, makin intens. Iya. Terus aku bilang, udah kamu coba tes di aplikasi tuh, track nih. Track aku mandi, bla bla bla, singkat cerita bagi, makin lama, sayang sakit banget. Ya udah sabar nih ya. Gue udah siap-siap mau tanding nih, mau jalan mau ke Dewa itu. Saya nggak bisa nih, aku kayaknya harus ke rumah sakit. Pas dicek di track aplikasinya, udah intens banget kan, udah setiap 5 menit, 15 menit, lama-lama 5 menit. Wah, ya udah, mau nggak mau gue langsung dong, maksudnya langsung telepon mertua gue, telepon manajer tim. Gue bilang keadaan gue bilang ke rumah sakit. Ya akhirnya gue ke rumah sakit, manajer tim juga dan coach juga bilang, udah yes, lu ke rumah sakitnya dulu, cek kalau misalkan bisa ditinggal, kalau misalnya belum pembukaan belum apa gitu loh, langsung ke Dewa. Oke siap. Akhirnya nyampe rumah sakit UGD langsung sayangnya. UGD dicek, udah pembukaan 2. Ngomong ke dokter suruh udah masuk ke rumah sakit, rawatnya langsung ke ruang Bersalin. ke ruang bersalin. Akhirnya nggak bisa ditinggal lah itu. Gue bilang ke semua, guys sorry gue nggak bisa ke Dewa karena istri gue udah pembukaan 2, gue harus standby di rumah sakit karena nggak ada orang lagi yang standby. Udah ya saya nggak habis dari situ. Nah ini unik nih, masuk ruang bersalin ada TV. Nisha tuh lagi posisinya tuh lagi jimbol. Di saat itu udah kontraksi, udah makan, udah kamu tenangin diri ya sayang, kita pas doa kamu sambil jimbol sambil nonton IBL. Pas dia nonton excited terus Brevin under basket di passing Erga tuh. Overtime dia dari yoga ball gini lompat tiba-tiba excited. Kayak weh udah sayang overtime. Gue lagi nyiapin barang. Tubannya pecah. Dari yoga ball berdiri, tubannya pecah. Sayang, kok ini basah? Tuban pecah, panggil suster. Itu lucu banget, tuban pecah tuh. Lucu banget gara-gara nonton IBL dan gitu. nonton. Misalnya, ya lu nonton Tangerang Hawks kayak apa kayak. Nontonnya tim lain gitu. Dia tuh kalau misalnya ada game-game ketat tuh dia seneng banget gitu. Dia kayak, sayang yang menang yang mana nih sayang gitu. Akhirnya tuban pecah, panggil suster datang. Singkat cerita, dicek lagi, ternyata udah pembukaan 5. di momen Itu cuma 3 jam tuh. 3 jam. 3 jam 4 jam tuh. 5. Dari 2 ke 5 tuh cepet tuh. Padahal harusnya biasanya berhari-hari Ya, orang-orang. biasanya berhari-hari kan. Saya bisa sampai 2 hari, 1,5 hari. kredit buat siapa? Trevin Tubedu, if you watching this, my daughter is biggest fan. Because of you, my wife, apa bahasa Inggrisnya?
Broken water. Iya, broke. Oh, water broken water. Iya dong. Itu water broke artinya. Oh iya. Iya. Oh iya baru tahu. Ya, dari preventif dulu nih. Udah, habis itu ternyata udah pembukaan 5 dan ditelepon. Udah tuh dicek lagi ketubannya. Dicek lagi singkat cerita. Ketubannya warnanya hijau sayangnya. Udah Udah nggak putih bayinya lagi. udah stres. Tapi bayinya pertama bayi udah stres, kedua udah pup kan di dalam kan. Takutnya kenapa? Akhirnya dokter telepon, udah harus sesar sekarang. Dari situ persiapan cuma setengah jam masuk ruang operasi, anakku keluar jam 10. 10 menit doang. Dari 10 menit, gue masuk ruang operasi, Nisha udah suntik anestesi semua. Yes, ayo Pak, silakan masuk gitu. Tuh, akhirnya masuk ke ruang operasi. Gue 10 menit, dokter, oh kamu main basket? Iya dok, gimana? Iya tuh tadi tadi tanding kan dokternya tahu kan. Gimana tadi menang nggak? Kalah dok. Oh iya kalah. Dia bisa, oh iya kalah lagi gue bilang gitu. Iya gimana? Lagi ngobrol-ngobrol. Oh my, anak gue keluar langsung. Oh ini anaknya Pak. Oh udah ya dok. Gue langsung kaget gitu kan kayak orang lagi ngobrol dia sambil ngerjain itu lagi ngobrol. Anaknya keluar. Udah keluar anak gue jam 10:13 tuh. Iya ini Pak keluar beneran diambil gitu. Ini Pak anaknya keluar. Oh sehat. Nah terus gue tuh harusnya tuh kan itu 38 minggu ya. Ya harusnya tuh tanggal 12 Juni HPL-nya. Nah gue kepikiran lah bayi gue kecil kan soalnya kan 2,4 tuh lahirnya kecil kan. Terus keluar rumah sakit 2,2 beratnya, makin stres lagi gue sama dia karena kayak belum sesuai lah. Kalau bayi anak pertama bisa lama kan. Ya tapi alhamdulillah sekarang udah 3,6 jalan kayaknya udah 4 kilo kayaknya udah. Tiap bulan nambah terus. Oh nambah banget. Dokternya bilang bagus Dokternya pertumbuhannya. bagus lah. Terus kan kemarin kan akhirnya kan si Kelvin itu sebelum dia sempet nengokin lah si anak gua tuh. Ya nih Shalva nih apa namanya? Dibilang Spirit animalnya spirit Hornbills. animalnya Hornbills katanya gitu. Sampai airnya hijau loh. Sampai airnya hijau kan air tubannya Airnya hijau. juga ketuanya hijau Iya, juga. makanya tadi bilang kan cocokologinya kan. Iya Cocok deh. banget kan. Ini anak gua nih Hornbills. Lahirnya apa? Sesar. Iya. Oh iya. Oh Oh iya. Akhirnya sesar, air tubannya hijau, animal spiritnya Hornbill ya anak Apa gua. tuh? Jadi tandanya apa? Iya. Tandanya cocokologi. Udah gitu ceritanya gitulah. Gimana perasaannya waktu pertama kali mendengar tangisan anak? Lebih kita berdua nggak nangis malah. Iya, Kayak cuman masih kayak memproses itu karena cepet kan semua kan tek gitu. Nah pas udah anak gue lebih seneng aja gitu. Maksudnya ini saya sehat, bayinya sehat gitu. Jadi nggak ada langsung nangis gitu kan, dikeluarin langsung nangis gitu kan. Nah fun fact gue tuh bilang sama dari awal dia ngandung pertama kali gue tahu, sayang gue ngitung kan 9 bulan tuh kapan tuh Mei Juni lah tuh, berarti pas playoff nih. Terus gue ngomong terus kayak gue beberapa kali ngomong, sayang Ade nanti kalau misalkan Ade mau keluar pas papa tanding aja. Jadi pas papa tanding tiba-tiba quarter 2 Nisha masuk rumah sakit, jadi gue siap-siap gitu dari lapangan langsung kayak itu kan lumayan tuh konten nanti engagementnya naik deh. Gue ngomong gitu terus bener dong kejadian nih, saksi hidup nih. Pas gendong tuh sedih kecil, terus lama-lama kayak gue BB plus mas. Apa kecil yang sekarang terasa jauh lebih berarti mas dibanding sebelumnya? Waktu sih kalau menurut gue sih waktu ya kayak Meaningful ya? meaningful, terus lebih cepet tiba-tiba gue lagi Gaili umur sekarang udah 1,5 bulan. Udah maksudnya perkembangan cepet banget tuh, kayak waktu tuh nggak berasa aja cepet gitu. Awalnya kan pas gue 2 minggu awal buset lama banget ini, gue begadang terus 2 jam sekali. Lama-lama kayak cepet aja gitu. Gitu. Sekarang udah bisa masukin tangan 1 jari ke mulutnya, nendang-nendang, udah mulai aktif, terus udah mulai yang kayak keluarin suara aslinya. Udah tau lah, itu udah cepet banget itu. Akhirnya mandang anak gua, ya kamu pacarannya nanti kuliah aja gitu. Ini maknya nggak setuju banget. Ini gue selalu ngomong gitu tapi maknya nggak setuju banget. Coba dari pandangan itu gimana? Gue selalu bilang gitu. Gak apa-apa, kan kita juga pacaran dari umur, maksudnya masing-masing punya pacar kayaknya umur muda kan. Punya pacar tuh, kan pacaran lo, kamu pacar pertama. Oh iya. Prank. Gak apa-apa lah, asal kita tetap iniin aja, apa sih namanya, jaga, tetap kontrol. Nggak kuliah tetep ya. Respect. Ada ngasih motivasi baru nggak sih? Bikin makin semangat gak sih? Bikin kayak semangat aja. Ada yang mau tambahin nggak ceritanya bisa dari ceritanya yang saya?
Ya dia sekarang kalau buat anak dia kerja mulu aja sih. Kerja mulu, apapun diterimain sama dia karena demi anak gitu sekarang. Kalau dulu kan kayak kadang-kadang masih milih-milih lah kayak kerja. Ya kalau dia butuh me time, butuh apa. Sekarang apa-apa buat anak gitu sih. Beda ya. Jadi dia gue leha-leha nih. Iya. Misalnya ada opportunity gue ambil pasti. Itu Kalau dulu masih kalau gue capek, ya masih dulu deh. istirahat ya. Iya, masih kayak ketemuan dia lagi melek dikit, ajak ngobrol gitu. Kan sekarang lagi banyak tidur banget kan. Banyak hal yang bisa disyukurin. Iya Bener. benar. Dia selalu ngomong Elsa ngomong Kalau itu. gue selalu bilang kayak, "Anjir, saya targetnya semifinal gitu kan enggak." Ya udah kamu lihat yang ke belakang coba, lihat hal yang lain itu jangan cuma lihat itu doang. Ternyata benar rezekinya anak, rezeki ada award yang lain, All Star, bla bla semualah itu. Jadi kayak lebih dipandang lagi aja di liga gitu. Itu sih. Nanti dia selalu kayak kasih tahu gitu. Jangan lupain hal-hal itu. Kalau fokus cuman kayak yang lu nggak achieve, tersusah nih yang belakang lu nggak bakal syukurin. Kalau lo melihat keputusan lihat kembali decision pindah di awal musim, apakah lo sekarang merasa itu ada decision yang tepat? Tepat sih karena kalau dibilang sekarang pasti tepat ya. Tapi ketika kilas balik ke awal season, gue meragukan diri gue sendiri gitu. Karena orang pertama menaruh ekspektasi besar di gue ya, apalagi di Ivan gitu. Gimana nih 3 game kok nggak menunjukkan hasil yang signifikan? Ya emang dia nggak bisa main aja gitu. Ya belum mau dipindah ke tim yang paling jelek juga. Menurut kayak orang lain nggak ada impactnya karena emang anaknya biasa gitu-gitu aja gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, setelah gue dapat feel main, ya itu gue bungkam aja gitu semua orang gitu. Apa arti musim pertama bersama Hawks? Jalan yang kan gue selama di Pelita Jaya kan jalannya bukan gimana ya ngomongnya ya naik grafik turun langsung. Nah keterangan Hawks nih naiknya tuh pelan-pelan gitu loh. Kayak nggak langsung naik tapi naiknya pelan-pelan, step by step. Nah itu yang menurut gue perlu buat gue modal lagi ke depannya gitu. Karena dengan gue main di liga kemarin, dengan gue melaksanakan touch game-nya, ketika next gue main lagi, gue udah tahu nih gue harus apa gitu. Gue udah tahu nih ketika lawan tim-tim yang bagus, tim-tim yang adjustment yang banyak, gue bisa, oh ya udah tahu nih tipikal pemainnya kayak gini, udah tahu nih tipikal pelatihnya kayak gini nih. Ya gitu, dan gue pengen anak-anak Hawks tuh punya mentalitas sama pemikiran yang sama gue gitu. Itu roller coaster gak sih buat lo sebenarnya? Iya roller coaster banget karena Nisha udah tahu kalau mungkin gue masuk ke season, Nisha udah tahu lah gue fokusnya kemana gitu, dan dia support itu, bilang itu gue berterima kasih lah ya, dan gue mau ngelakuin yang terbaik buat dia gitu aja. Apakah ada keputusan yang akan lo ubah kalau bisa mengulang musim ini? Nggak ada sih, gue bersyukur sih dengan apa yang dikasih, apa yang udah terjadi, gue bersyukur sih. Dan mudah-mudahan next season bisa lebih grafiknya naik aja gitu. Maksudnya gue nggak expect naik langsung tinggi, teman pelan-pelan aja tangga step by step aja. Next on Kita. For me, the way I've always seen it is kayak playoff is like when the real season starts, right? It's like I wasn't the most athletic, I wasn't the paling tinggi, I wasn't the strongest, but I'm gonna work hard and try to win, right? As a team, we've been through so much together. Like, this is what we prepared for. Like, let's prove everybody wrong. In the beginning of the game, it's always rame banget the home team, right? And then once the away team starts winning, then udah langsung suaranya turun and stuff like that. Then it becomes our home crowd, Like, that's what I like to see, And then it's just, yes, we're the defending champion, but we're still underdogs, Again,